Ini betul-betul satu tindakan abuse of powers, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat-aparat yang saya sebutkan tadi. Kami juga melihat saudara-saudara bahwa ada keterlibatan pihak kepolisian memasang baliho-baliho pasangan yang lain. Dalam hal ini kalau saya baca di media itu memasang baliho pasangan Prabowo Gibran, Raka Buming Raka. Kenapa pada satu sisi kita melihat ada uluran tangan keberpihakan pada salah satu capres dan cawapres, kenapa pada pihak lain capres dan cawapres yang punya baliho itu dikerjain dengan sangat sistematis di berbagai daerah. Kita pada umumnya bangsa Indonesia memang sehat yang nggak sehat itu para pejabatnya yang berperilaku bejat, bermental amangkurat, dan para oligarki asing-asing keparat. Ini terbukti bahwa cawe-cawe Joko Widodo ini betul-betul merusak sekali, sangat merusak. Kalau Anda setuju dengan demokrasi, maka betul-betul merusak iklim demokrasi kita ya. Saudara sekalian, ini saya habis kata-kata kadang-kadang nih kalau ngomongin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dahsyat sekali, daya rusaknya dahsyat sekali. Itu sebabnya para pakar hukum tata negara, Refli Harun, Zainal Muchtar, bahkan kemarin tempo hari sebelum menjadi abu-abu Jimli Asidiki dan lain-lainnya juga mengatakan bahwa ucapan pernyataan yang jelas letterless dari Joko Widodo yang akan cawe-cawe pada Pilpres 2024 itu bisa membuat yang bersangkutan dimakzulkan saking rusaknya perbuatan dia sampai bisa dimakzulkan. Tapi kita tahu bahwa pemakzulan yang diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu melalui proses yang bulat, rumit, dan nyaris tidak mungkin dilakukan, terutama pada situasi ketika parlemen dikooptasi, dikuasai oleh Joko Widodo. Bahkan induk semangnya PDIP pun yang sempat menjadi raja di parlemen, kalau sekarang harus berkalkulasi angka suara kursi, kalah jauh dibanding dengan koalisinya Joko Widodo yang beranggotakan Golkar, P3, kalau nggak salah PAN, Gerindra, ngeri sekali. Pemilu 2024, khususnya Pilpres atau pemilihan presiden, itu dipastikan akan dipenuhi dengan berbagai kecurangan. Kecurangan akan berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif, atau sering disebut sebagai TSM. Karena ada dugaan sangat keras bahwa aparat kekuasaan, khususnya Polri, dikerahkan untuk memenangkan pasangan Prabowo dan putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming. Tanda-tandanya sudah sangat transparan karena polisi dikerahkan untuk melakukan pemasangan baliho pasangan Prabowo Gibran di seluruh Indonesia. Bersamaan dengan itu, sejumlah atribut kampanye pasangan Ganjar dan Mahfud di berbagai daerah juga dibersihkan oleh aparat polisi Pamong Praja. Yang paling menggemparkan adalah ketika pekan lalu atribut kampanye Ganjar Mahfud MD itu diturunkan di Gianyar, Bali menjelang kedatangan Presiden Jokowi yang melakukan kunjungan ke Bali. Dan kasus yang terbaru, atribut Ganjar Pranowo saja nih disapu bersih oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Pematang Siantar, Sumatera Utara jelang kedatangan Ganjar di kota Pematang Siantar. Dampaknya kegiatan Ganjar untuk menyampaikan kuliah umum sampai kemudian dibatalkan. Bukan hanya baliho Prabowo dan Gibran yang sekarang ini terlihat sangat masif di mana-mana. Sebelumnya baliho Kaisang Pangarep, ini putra bungsu Presiden Jokowi yang kini menjadi ketua umum dari Partai Solidaritas Indonesia, dalam waktu singkat menyebar secara masif di seluruh Indonesia. Dan soal inilah kemudian yang mengundang kekesalan dari anak-anak muda yang kemudian memunculkan tagar "Kami Muak". Instruksi polisi pasang baliho Prabowo Gibran.
dan tampaknya berlaku semua daerah ya. Ini betul-betul ya situasi yang tidak normal ya. Banyak yang berikan komentar pemirsa terhadap judul yang dimuat oleh sejumlah platform berita itu ya. Kenapa sampai aparat juga turut serta pasangin baliho, gak percaya diri atau menganggap negara ini milik pribadi ya. Itu kalau kita lihat ya, truk-truk mengangkut balihonya Prabowo Gibran sampai segitunya gitu ya, mengerahkan aparat. Tapi ada juga katanya polisi yang tidak mau diperintah oleh atasannya karena tahu bahwa ini melanggar netralitas polisi. Nggak tahu ini pemirsa, nanti mungkin polisi itu juga, kepolisian itu juga terbelah atau terpecah, satu karena mungkin by order, satu mengikuti etika ya. Kemungkinan akan jadi persoalan itu ya. Ada juga yang mengatakan Gerindra sebagai partai pengusung mesti disangsi tuh mengerahkan kepolisian yang seharusnya netral ya. Boykot semua oknum tim ses, TKN dan partai koalisi kong kali kong ya. Ini zaman boykot ya. Apa memang nggak percaya diri ya? Kemungkinan besar memang malah apa yang dilakukan yang kelihatan rakus dan berlebihan semua ditabrak ini mungkin malah berakhir dengan malapetaka bagi diri mereka sendiri ya. Tetapi inilah biasanya tanda-tanda kepanikan yang memuncak, biasanya sudah tidak berpikir logis. Jadi dia akan perintahkan pada anak buahnya, kamu saya angkat, ngapain kalau nggak tunduk kepadaku, misalnya begitu kan. Dan ini bikin gunjang ganjing. Ya, satu berita mengejutkan pemirsa. Instruksi polisi pasang baliho Prabowo Gibran akan berlaku di semua daerah, tidak hanya di Jawa Timur yang melibatkan aparat kepolisian dalam pemasangan baliho. Pemasangan bakal capres cawapres Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka juga akan dilakukan di daerah-daerah lain ya. Ini sumber beritanya dari Media Indonesia, dan sumber itu menyebutkan polisi tidak bisa menolak instruksi dari atas itu. Dari atas kepolisian siapa coba? Ya, kalau kepolisian tidak bisa menolak instruksi dari atas, apakah instruksi dari atas itu berarti polisi paling tinggi atau di atas kepala polisinya, di atas Kapolrinya yang memberikan perintah? Ya, sekarang kan isunya pemirsa, baik pejabat kepolisian maupun pejabat dari TNI, panglimanya dan kepala polisinya itu dari Solo ya. Dan itu ada yang mantan ajudannya atau mantan apanya. Nah, kalau sudah seperti itu ya memang tidak tahu. Ini persoalan integritas. Sebetulnya kalau polisi punya integritas bisa menolak, tapi resikonya selalu dicari mungkin alasan ya, dan akhirnya kemungkinan tersingkir. Dan karena itu banyak yang tidak berani menolak gitu ya. Dan sumber yang tidak mau disebut namanya tersebut mengatakan aparat mendapatkan instruksi untuk mendukung salah satu pasangan calon secara tidak langsung ya. Perintah itu diberikan di Jakarta dalam sebuah acara. Oh, apakah yang dimaksud di Jakarta itu dari Jalan Merdeka Selatan atau mana itu di istana itu? Nah, saat tatap muka kami hanya diminta untuk loyal sama pimpinan. Jadi ada peneguhan kami untuk loyal, itu ujarnya. Jadi kata-kata Jokowi ya, gak cawe-cawe satu, kemudian di depan para aparat sehabis makan bersama dengan Anies, dengan Ganjar, dengan Prabowo ya, supaya netral dikatakan ke semua itu. Tetapi di balik itu justru ini yang menjadi menjadi titik intinya, loyal sama pimpinan. Nah, pimpinannya polisi siapa? Pimpinannya TNI siapa? Panglima tertinggi TNI siapa? Yo, Jokowi. Ini di sini nih pemirsa. Dan aparat di bawah pun tidak berani menolak instruksi itu. Dalam prakteknya mereka tidak menerima baliho dalam bentuk jadi atau siap pasang, tapi harus memesan dulu di percetakan. Setelah jadi baliho dipasang pada dini hari. Ini praktek-prakteknya. Dan karena itu kalau ada baliho bertebaran di mana-mana Prabowo dan Gibran Raka Buming, ya itu memang ya malapetaka.
karena mengganggu pemandangan mata, kan begitu. Salah satu misalnya yang terjadi di sebuah kabupaten di Jatim itu menjelaskan misi tersebut baru dijalankan di beberapa daerah termasuk Jatim, namun nantinya akan diberlakukan di semua daerah. Sepertinya memang diterapkan di daerah tertentu dulu sekarang, tapi nantinya akan berlaku di semua daerah.